Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kuliah politik Islam yang hari ini memasuki mazhab politik Islam. Yang topik pertama adalah Syiah. Ini topik yang sangat sensitif ya, terutama karena Indonesia adalah negara yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dalam mazhab akidah ya, mengikuti Imam Maturidi ya, dan Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi perbedaan politik atau mazhab siyasah itu bagian dari mazhab dalam Islam ya. Ada mazhab akidah, ada mazhab siyasah, ada mazhab fikih ya. Mazhab politik ya tentu saja karena tendensi awalnya adalah karena faktor politik ya, yang berkisar pada tadi kemarin kita sudah jelaskan ya tentang isu-isu tentang kekhilafahan, imamah, kepemimpinan dalam Islam. Silakan disimak ya video sebelumnya. Nah, mazhab politik itu sendiri ya tentu saja orientasinya karena dalam Islam ya masalah agama. Maka mau tidak mau ya, dalam mazhab siyasah sekalipun nanti akan ada pembahasan akidah. Ya kan? Seperti Syiah itu sendiri meskipun awalnya mazhab politik, nanti ada pembahasan-pembahasan dalam topik akidah ya. Khawarij juga begitu ya. Nanti ya akidahnya akan memutar ke situ ya. Akidahnya antara sebagian pasti ngambil dari Ahlus Sunnah, Al-Maturidi atau Al-Asy'ari, sebagian ngambil kepada Mu'tazilah ya, Qadariyah dan yang lain. Ya, kita masih rujukannya adalah kitab Tarik al-Mazahib al-Islamiyah ya, saya ada bahasa Arabnya dan ada dua terjemahan yang terbaru ya. Dalam mazhab Syiah ini ya, masih banyak sekte-sekte ya yang masih eksis hingga sekarang ya. Tentu saja yang paling besar adalah Isna Asy'ariyah di Iran ya. Di kitab ini juga disebutkan beberapa. Bahkan Syiah itu punya mazhab fikih ya. Ada fikih Ja'fari dan fikih Zaidi. Yang ini masih ada ya, meskipun tidak banyak, peninggalan turatsnya masih ada. Ya kan? Fikih Zaidi itu antara lain yang saya paling ingat ya, itu waktu muda dulu saya ikut mengkaji ya. Ustadz Muhammadiyah itu senang sekali menggunakan kitab Nailul Autor ya, Imam Asy-Syaukani ini termasuk mazhab Zaidi. Ya. Ya, nanti kalau per mazhab kita akan bahas satu persatu ya, kita akan bahas yang lebih umum. Nah, imam mazhab yang pertama itu Ja'far As-Shadiq ya. Ini dalam konteks Zaidi, Al-Baqir, kemudian Zaid Ali Zainal Abidin. Nah, pengertian umum dunia dulu ya. Syiah itu adalah mazhab politik yang pertama kali ya lahir dalam Islam, yang tampil pada akhir masa pemerintahan Utsman, tumbuh dan berkembang di masa Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Setiap kali Ali berhubungan dengan masyarakat, mereka semakin mengagumi ya, bakat-bakat, kekuatan beragama dan ilmunya. Karena itu ya propagandis Syiah mengeksploitasi ya kekaguman awalnya yang politik tadi, menyebarkan pemikiran-pemikiran tentang Ali yang sebagian itu sudah sangat ekstrim, bahkan menganggap Ali Tuhan, menganggap Ali lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara pemikiran yang menyimpang juga yang disebarkan oleh mazhab politik ini adalah bahwa keturunan Ali yang sekaligus keturunan Rasulullah mendapat perlakuan zalim ya di masa Muawiyah, Zaid bin Muawiyah ya, putra Muawiyah, Bani Umayyah secara umum. Nah, rasa cinta mereka kaum mazhab politik terhadap keturunan Ali semakin tinggi ya kan. Maka semakin meluaslah ya mazhab Syiah ini dan pendukungnya. Ya, sebagaimana yang diuraikan oleh Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah ya, kitabnya. Sesungguhnya masalah imamah itu bukan bagian dari kemaslahatan umum yang dapat diserahkan
kepada pendapat umat untuk menentukan siapa yang akan memegangnya. Ya, ini inti mazhab Syiah ya menurut Ibnu Khaldun. Imamah merupakan sendi agama dan prinsip Islam. Ya, seorang nabi tidak boleh melalaikan dan menyerahkannya kepada umat, tetapi wajib menentukan imam untuk mereka, sedangkan imam itu sendiri sifatnya maksum, ya, terpelihara dari kesalahan, dosa besar maupun kecil. Sama seperti nabi kan. Ya, ini prinsip mazhab akidah Syiah itu memang awalnya begini. Yaitu yang jelas berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks mazhab politik. Menurut orang Syiah itu, ya, dikutip oleh Muhammad Abu Zahra, Ali itu adalah khalifah pilihan Nabi, ya, bukan Abu Bakar mereka. Di antara para sahabat Nabi, ia adalah yang afdol, yang paling mulia. Ali bin Abi Thalib itu menurut klaim Syiah. Tampaknya di antara para sahabat sendiri ada orang-orang yang sependapat dengan Syiah atas keutamaan Ali atas sahabat Nabi yang lain. Ibnu Abi al-Hadid, seorang Syiah moderat, menyebut bahwa di antara sahabat yang mengutamakan Ali atas sahabat lain ialah Ammar ibnu Yasir, ya kan? Al-Miqdad ibnul Aswad, Abu Zar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Jabir ibnu Abdullah, Ubay bin Ka'ab, Uzaifah, ya, Buraidah, Abu Ayyub al-Ansari, ya, Sahal ibnu Hanif, Utsman ibnu Hanif, Abul Haisam ibnu Taihan, Abu Tufail Ammar ibnu Wa'ilah, Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan anak-anaknya, serta Bani Hashim. Nah, ini yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Abu Zahra. Ya, Ibnu Abil Hadid juga menyatakan pada mulanya Ibnu Zubair, ya, Abdullah bin Zubair itu adalah orang-orang yang berpendapat demikian, kemudian meralatnya. Dia juga mengatakan bahwa sebagian Bani Umayyah sependapat dengan pandangan itu. Di antara mereka adalah Said ibnul As. Jadi prinsipnya memang posisi Ali itu, ya, setelah tadi ya masalah kemaksuman imamah. Ya, kan? Sehingga muncullah dari berbagai pendukung mazhab ini muncullah pendapat-pendapat, ada yang ekstrim, ada yang moderat. Ya. Kelompok yang moderat hanya mengutamakan Ali atas semua sahabat, tidak mengkafirkan seorang pun dan tidak mengkultuskan Ali hingga dipandang mengatasi masalah semua manusia. Ya. Ibnu Abil Hadid yang termasuk golongan moderat itu berkata, golongan kami adalah golongan yang selamat, bersih dan beruntung dalam masalah pengkultusan. Nah, ini yang penting. Golongan ini masih ada, ya meskipun tidak banyak. Karena kami mereka mengatakan bahwa Ali adalah makhluk yang paling utama di akhirat, paling tinggi tempatnya di surga dan paling utama di dunia karena memiliki kelebihan dan keistimewaan. Setiap orang yang memusuhi atau membencinya maka ia menjadi musuh Allah dan kekal di dalam neraka. Ya, ini yang ekstrim ini seperti ini. Ya, intinya mereka tidak melaknat sahabat, ya, yang moderat ini tidak mengkafirkan apalagi. Ya, kan? Nah, yang ekstrim itu ya dari mengkafirkan sampai yang melaknat, yang membenci sahabat sedemikian rupa itu masih kita jumpai banyak ya di YouTube tuh. Kita bisa banyak ya menjumpai ceramah-ceramah ya, terutama dari Timur Tengah, orang-orang Syiah semacam ini. Jadi golongan Syiah ini ya, lahirnya adalah di akhir masa ya Khalifah ketiga Utsman, ya, yang tumbuh di masa Ali yang menjadi besar. Dan masa Umayyah, Bani Umayyah itu masa sangat kondusif untuk pengkultusan Ali karena Muawiyah telah menciptakan tradisi buruk pada masanya yang berlanjut pada anaknya Yazid dan penggantinya. Ya, tradisi buruk itu ialah mengutuk Ali. Ya, ini tradisi buruk. Ini karena faktor politik aja. Pada setiap penutup khutbah Jumat itu Muawiyah dan keturunannya itu mengutuk Ali. Ya, para sahabat yang masih hidup itu melarang, ya, Muawiyah untuk melakukan itu. Dan pejabat-pejabatnya juga ikut mau tidak mau. Bahkan Ummu Salamah istri Nabi menulis surat kepada Muawiyah, sesungguhnya Anda telah mengutuk Allah dan Rasulnya karena Anda mengutuk Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang dicintainya. Saya bersaksi bahwa Rasulullah
mencintainya. Jadi mirip seperti zaman sekarang kan, banyak penguasa yang mengutuk ya ajaran Islam, ya, mengkriminalisasi syariah Islam, khilafah Islam, jihad, ya, dan seterusnya. Kalau di masa Bani Umayyah ini memang masih khilafah, tapi kan sudah bukan Rasidah, bukan yang mendapat petunjuk kenabian. Jadi banyak kesalahan yang dilakukan. Meskipun juga banyak yang benar, yang sesuai dengan syariah ya tetap ada begitu. Yang hukum yang diterapkan kan memang hukum syariah, ya itu benar, ya kan? Tapi caranya, misalnya dengan baiatnya dengan pedang, itu tidak benar. Yang berlanjut dengan di masa Yazid bin Muawiyah, di mana Sayyidina Husain bin Ali dibunuh ya, dengan kejam dan darahnya mengalir secara keji, ya kan? Padahal berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis, ia dan saudaranya disebutkan sebagai pimpinan para ahli surga, ya kan? Anak-anak Husain dan Ali pun ditawan oleh Yazid, sedangkan mereka adalah cucu-cucu Nabi kita. Masya Allah. Ya, tentu saja masyarakat ya sebagian besar marah, mendongkol dalam hatinya, tapi tentu ya tidak bisa melawan secara fisik. Makanya ini peluang dari momen ini, ya orang-orang yang sebenarnya benci terhadap Islam juga muncul, kemudian membuat klaim-klaim yang ekstrim terhadap ya, Ali, kemudian Sayyidina Husain. Nah, paling subur itu adalah di Irak. Hal ini karena beberapa sebab. Ali bin Abi Thalib menjadikan Irak sebagai kediamannya pada masa kekhalifahannya, di mana dia bertemu dengan rakyat Irak yang memandangnya memiliki kelebihan yang ya, sangat tinggi, ya, menghargainya, ya, sehingga mereka kurang patuh ya, terhadap Bani Umayyah. Ya, di masa kekhalifahannya Muawiyah mengangkat Ziyad ibnu Abih untuk memimpin penumpasan ya kelompok pembangkang dari Syiah ini. Ya, meskipun mereka banyak ya melakukan penumpasan, tapi belum sampai ke akarnya. Ya, ketika Ziyad wafat, putranya menggantikan posisinya di masa Yazid. Tapi ya penduduk Irak tetap ya memberontak terhadap Bani Umayyah, sampai dipegang oleh putra-putra Marwan. Ya, Abdul Malik bin Marwan mengangkat Al-Hajjaj ya, untuk memimpin penumpasan mereka. Ini sangat kontroversial Al-Hajjaj ini, meskipun dia hafid Quran, tapi ya sangat kebijakannya sangat keras. Nah, selain itu ya faktor suburnya Syiah di Irak karena di sana adalah pusat bertemunya pusat peradaban kuno. Ya, pengetahuan Persia, Kaldan ya, serta peradaban kedua bangsa itu sisa-sisanya masih ada dari Persia dan Kaldan. Filsafat Yunani dan pemikiran Hindu pun masuk Irak, kan dekat dari India, Iran, Irak ya dekat. Berbagai peradaban dan pemikiran itu ya bercampur di Irak. Hingga muncullah berbagai golongan dalam Islam yang aneh-aneh ya pemikirannya dalam filsafat. Lebih dari itu ya, Irak merupakan tempat pengkajian ilmiah dan penduduknya memiliki kecerdasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Ibnu Hadid menjelaskan ya, seorang Syiah moderat, ada beberapa hal yang menarik perhatian tentang bangsa Irak dibanding bangsa Arab yang mengelilingi Nabi dan keluarganya. Mereka yang ada di daerah Kufah ya, alam Irak itu masih subur bagi pertumbuhan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu serta penganut agama dan aliran. Jadi jangan dibilang kalau di masa khilafah itu dipaksa masuk Islam, juga ini fakta sejarahnya banyak agama dan aliran yang hidup di masa kekhilafahan Umayyah misalnya. Penduduk daerah Kufah ini senang melakukan penelitian tentang pemikiran dan akidah, sangat tinggi peradabannya. Mereka menganut ya mazhab-mazhab yang bertentangan ya, seperti Mani ya, pembangun aliran dualisme, Dison, Mazdak, mirip komunisme Mazdak, yang hidup pada masa pemerintahan Raja Kisra sebenarnya. Nah, menunjukkan sejak dahulu ya Irak itu atau Kufah itu dipenuhi dengan mazhab pemikiran dan akidah. Ya.
Selain itu ya faktor fanatisme mereka terhadap peradaban Persia, ya sebagian orang yang mungkin keturunan bangsawan Persia kan masih, ya meskipun mereka sudah muslim tapi tetap ingin ya mengaitkan dirinya dengan Persia begitu. Itu ya sampai di zaman modern kan masih seperti itu ya, di masa sebelum revolusi Islam Iran ya itu simbol-simbol Persia itu digunakan. Ya ini sudah 15 menit ya, biar nggak panjang-panjang, video berikutnya akan kita lanjutkan. Sampai jumpa.